Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai semua kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Sesuai judul ya, jadi hari ini itu aku mau sharing kegiatanku dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, langsung aja ya ke video. Jadi tadi tuh ceritanya itu pagi-pagi, setelah sarapan dan lain-lain, aku langsung ke warung. Dan hari ini tuh bagian goreng rengginang, karena rengginang yang di etalase udah habis. Nah setelah goreng rengginang, aku beres-beresin sedikit nih, tadi habis belanja ya, habis belanja plastik kayak gitu. Jadi aku lagi bedah-bedahin ke tempatnya masing-masing. Nah setelah aku rapihin semuanya, ini aku lanjut dibungkus-bungkusin kayak gini. Nah jadi ini tuh dijual kayak 2000-an gitu ya. Ya segimanapun berapapun tetap disyukuri, dan jangan pernah gengsi untuk cari uang gitu. Yang penting jadi cuan. Nah setelah selesai ini aku langsung ke rumah ya buat tidurin anakku. Jadi ini tuh anakku lagi sakit ya teman-teman, lagi demam. Jadi maunya tuh kayak digendong aja, kayak maunya deket-deket aja. Cuman ya gimana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nitipin ke orang lain juga, karena aku posisinya di rantau yang apa-apa sendiri. Jadi mau nggak mau anakku kemana-mana dibawa. Dan alhamdulillahnya anak aku itu setiap sakit pun enggak pernah kayak rewel kayak gitu ya, cuman kayak pengen digendong gitu, enggak ngerengek aja, enggak. Nah ini tuh setelah kelar setelah kelar cuci kaki. Jadi kalau udah abis dari warung tuh selalu aku cuci kaki dan lain-lain. Terkadang kalau dia lagi aktif-aktifnya aku ganti bajunya juga gitu, karena kan kotor ya mau tidur siang. Jadi biar dia lebih nyaman dulu baru boleh tidur gitu. Nah ini udah kelar semuanya, dan anakku pun langsung tidur nyenyak. Dan ini dilanjut untuk sore harinya, bangun tidur dia tuh kan masih tetap on kamera, kan biasanya nggak pernah ada ya di kamera aku, karena ini dia lagi sakit. Ya udah, dia hanya rebahan gitu, tiduran di rumah. Dan gini aja gitu kayak main HP udah gitu. Kadang dia kalau lagi udah bosan cuman tiduran aja. Ya gimana ya, kalau kita lagi nggak enak badan juga kan sama ya, pengennya tuh kayak tiduran aja, udah diem aja, makan gak mau, apa gak mau gitu ya. Tapi ya, mudah-mudahan semoga Allah segera sembuhkan anakku, amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mohon doanya ya teman-teman gitu. Nah ini lanjut lagi, tadi aku nggak tag video pas aku milih-milihin bajunya. Jadi tuh ini tuh sekitaran jam 4 ya, jam 4 aku bangun milih-milihin baju kayak gitu, dipisah-pisahin yang mau di laundry. Nah dan ini tuh sekitaran jam setengah lima, biasa seperti biasa jam 5, setengah 5 aku selalu tutup tuh hordeng karena aku nggak bisa banget tuh kalau udah jam setengah 6 aku baru tutup, nggak bisa. Harus suami aku kalau udah setengah 6, nggak ngerti kenapa. Jadi di sini tuh kayak hawa-hawanya beda aja gitu ya kalau sore-sore belum ditutup. Nah ini setelah ditutup semuanya, sambil nunggu cucian, aku mau rapih-rapihin ini yang kemarin belum sempat selesai. Jadi aku tunda dulu karena angkat-angkat kayak gitu tuh ternyata capek banget ya. Aku bukan pekerja keras, mohon maaf. Jadi baru angkat-angkat kayak gitu aja udah capek banget. Jadi ya udahlah, aku tunda dulu dan dilanjutkan hari ini. Nah ini dia permadaninya, jadi baru aku kayak simpen aja di atasnya. Yang penting terlihat rapi dulu di sini. Nah setelah selesai aku lanjut sapu-sapu, dan ini mau dipelnya besok ya. Jadi aku cuman sapu-sapu kayak gini doang. Ini tuh sekitaran jam 5 apa setengah 6 gitu ya teman-teman. Nah di area sini, rumah kalian sama enggak juga sih kayak di rumahku ini tuh banyak banget debunya ya Allah. Jadi kayak udah disapu tetap
banyak lagi, berantakan lagi gitu. Nah ini aku lanjut lagi nyuci. Jadi itu aku hari ini tuh nyuci berapa putaran ya, 4 putaran karena udah 4 hari nggak nyuci. Jadi ya Allah, Masya Allah, tetap nikmati ya Bu. Nah, sambil nunggu cucian lagi, tadi udah putaran yang kedua kalau nggak salah, putaran yang kedua ini aku lanjut prepare buat makan malam. Nah, aku mau bikin chicken katsu gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu kan chicken katsu, dan itu tuh udah viral banget, dan aku baru pertama kali mau nyoba. Ini tuh aku pakai bahannya cuman bawang putih, terus telur, itu tepung panir, dan tepung sasa serbaguna kayak gitu ya. Jadi itu tuh udah ada bumbunya. Ini tuh aku pakai dada pilet, pakainya cuman 1/4 ya kalau nggak salah. Ini tuh cuman 1/4. Aku iris-iris kayak gini, tipis-tipis kayak gini nih. Terserah kalian sih, opsi sesuai selera kalian. Ya Allah, seperti biasa aku ngomong kalau udah bing tuh selalu belibet. Nah, setelah selesai aku iris-iris sesuai selera, ini aku tusuk-tusuk pakai garpu ya teman-teman. Nah, setelah kelar lanjut lagi, ini aku masukin bawang putih, terus masako, garam, terus lada bubuk, dan yang terakhir itu mecin. Nah, setelah selesai semua bumbu dimasukin, aku aduk. Awalnya nih aku pakai spatula, cuman kok kayaknya susah banget ya. Akhirnya nih aku pakai tangan aja. Nah, kayak gini tuh lebih enak gitu, kayaknya lebih lebih merata gitu. Dan ini untuk selanjutnya aku kocok dulu telurnya seperti ini, terus siapin juga tepung panir dan tepung serbagunanya kayak gini. Nah, ini tuh jadi aku juga pencarian dulu ya karena jujur aja aku kalau masak-masak tuh kayak paling bisa cuma numis, ngesop kayak gitu aja. Semenjak udah nikah semuanya jadi bisa. Ada yang sama tak? Nah, jadi pertama aku itu celupin dulu ke telurnya, terus ke tepung 2 kali atau 3 kali ya boleh, terserah kalian. Dan ini tuh tadi pagi udah goreng, dan ternyata wow enak banget gitu. Aku padahal cuman taburnya dua lapis gitu ya, cuman jadinya tebel gitu. Nah, setelah 2 lapis kayak gitu, aku masukin ke tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah selesai aku langsung skip aja ya. Ini aku langsung ke warung. Ini tuh udah maghrib ya, seperti biasa kalau maghrib itu aku ke warung untuk gantian sholat, karena aku nggak sholat hari ini, masih halangan, jadi hanya suamiku aja. Jadi gitu, suamiku mau yang mau sholatnya. Nah, ini tuh alhamdulillah lagi ada yang beli ya, meskipun jalan lagi dalam perbaikan ya. Alhamdulillah sih, selalu bersyukur aja gitu ya, masih bisa makan. Kalau kata suamiku selalu ngomong kayak gitu, ya udah bersyukur aja katanya, masih bisa makan, masih bisa melanjutkan hidup gitu, masih bisa ngisi listrik dan lain-lain. Nah, setelah selesai ini suamiku habis sholat maghrib, ini aku mau bikin telur ya teman-teman, telur goreng buat anakku. Dan lanjut setelah kelar itu aku nyuapin dia ya, meskipun lagi sakit tetap harus makan ya, walaupun sedikit. Dan alhamdulillah itu anakku nggak susah kalau buat makan gitu. Terus lanjut lagi setelah selesai ini aku pulang lagi ya, gitu aja setiap hari, pulang pergi ke warung, ke rumah. Nah, akhirnya setelah kan tadinya aku mau makan ya, cuman pas lihat nasinya aku agak gimana gitu ya. Akhirnya ya udahlah, ganti menu untuk malam ini, ya udah jadinya bikin nasi goreng aja gitu. Udah capek-capek, repot-repot, gak jadi. Ya udahlah, masih bisa buat besok ya.
Terus lanjut lagi nih, aku bikin tadinya tuh mau di rumah, cuman nggak tahu tuh tiba-tiba gasnya macet ya, nggak bisa nyala gitu. Jadi akhirnya aku bawa lagi ke warung. Untung deket ya warungnya ya, cuman apa namanya tinggal 5 langkah doang gitu. Nah ini aku bikin nasi goreng. Nasi gorengnya yang simple aja. Jadi aku tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus pokoknya bahan-bahan yang ada aja gitu. Terus sama beli racik. Kebetulan warung tuh deket banget di sini, jadi kalau aku mau apa-apa tuh kayak gampang aja gitu. Nah ini udah selesai, suamiku lanjut makan, dan setelah kelar semua, suamiku udah makan dan lain-lain, aku langsung pulang ke rumah gitu. Nah ini dia abis mandiin anakku. Jadi aku tuh tipe emak-emak yang walaupun anakku sakit tetap aku mandiin gitu, selagi dia masih bisa bangun dan masih bisa keluar jalan-jalan pasti aku mandiin. Karena gimana ya, dia lagi sakit nih terus nggak mandi, otomatis kan kalau kalau habis dari luar kan itu kotor ya, yang ada sakitnya malah bikin lama. Kalau logika aku sih kayak gitu ya. Jadi ya udah, meskipun sakit aku tetap mandiin gitu. Dan alhamdulillah sih dari bayi selalu begitu, dan alhamdulillah setiap sakitnya pun cuman 3 hari udah alhamdulillah gitu. Dan tipe anakku masya Allah subhanallah, alhamdulillah, lagi-lagi bersyukur ya Allah, terima kasih gitu, yang tipe anak nggak pernah sakit. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa kehitung sakitnya cuman berapa kali gitu. Nah setelah mandi seperti biasa, kalau lagi sakit tuh aku suka parut bawang, kasih minyak, terus kasih kayu putih, terus dipijetin ke seluruh tubuh gitu. Dan itu aku selalu pakai dari dia waktu bayi sampai sekarang gitu. Nah setelah kelar semuanya, ini aku langsung dubbing ya, sambil nunggu cucian yang belum kelar. Aku dubbing dulu seperti ini ya, gambaran aku kalau lagi dubbing gitu. Nah pas kelar dubbing aku lihat ke kamar, ternyata dia lah udah tidur. Mungkin enakan kali ya abis dipijit gitu, jadi seger gitu, jadi udahlah enak buat tidur. Tapi pas suamiku pulang dari warung, dia malah bangun lagi. Gitulah kehidupan ya. Udah nikmat-nikmat, anak udah tidur, udahlah tinggal menikmati gitu, me time berdua sama suami. Ternyata dia bangun lagi. Nah itu tuh tadi dia lagi manja-manjanya, jadi dia tuh lagi pengennya digendong terus gitu. Dan itu tuh cucian yang terakhir kelar, dan besok tinggal jemur gitu. Nah ini lanjut lagi setelah aku kelar mandi dan lain-lain, dan memakai baju kebangsaan yaitu daster ternyaman. Ini aku mau ngajarin dia belajar ngaji dulu ya, meskipun dia sakit tapi dia masih bisa main HP. Otomatis harus main HP bisa, masa belajar ngaji nggak bisa gitu. Jadi aku lagi terapin kedisiplinan pada anakku gitu. Kalau dia memang benar-benar nggak kuat, berarti pegang HP pun nggak kuat, jalan keluar juga nggak kuat gitu. Tapi di ini dia masih masih bisa gitu, masih bisa duduk, masih bisa main. Ya udah, berarti ngaji pun bisa. Nah mungkin terlihat kejam ya, cuman ya itu udah jadi prinsip aku gitu, prinsip dalam hidupku dalam menerapkan kedisiplinan sama anakku gitu. Semoga berketerusan ya, maksudnya semoga istiqomah gitu sampai dia besar gitu, dan aku diberikan panjang umur. Nah ini setelah kelar aku ngajarin dia ngaji, aku lanjut seperti biasa mencatat keuangan. Nah akhirnya udah di penghujung video. Untuk teman-teman ya, jangan lupa selalu ingat sama Allah, selalu bersyukur, dan selalu jaga ibadah ya, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, karena sesuai dengan foto itu walldecker punya aku, masih hidupkah saya besok, ya seperti itulah kira-kira. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang tahu ya kapan kematian. Maka dari itu mari kita perbaiki diri kita dari sekarang,
dan perbaiki ibadah kita. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan baik dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Terus semangat ya teman-teman, jangan lupa selalu bersyukur dan sehat-sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.